Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik. Dan karena kita sudah tidak bisa melihat Rasulullah secara langsung, maka yang kita bisa lakukan adalah mempelajari peninggalannya. Dan peninggalan beliau sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Saya tinggalkan oleh-oleh bagi kalian umatku, kata beliau, yang kalau kalian berpegang kepadanya insya Allah tidak akan sesat. Apa itu oleh-olehnya? Kitab Allahi wa sunnata nabihi. Kitab Allah, tuntunan Allah dan tuntunan nabinya. Bu ibu bapak bapak, digaris bawahi redaksinya, Kitab Allahi wa sunnata nabihi. Tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu hadis pun yang peninggalannya Nabi menggunakan redaksi Al-Quran dan hadis. Tetapi redaksi yang ada Kitab Allahi wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Nabi, bukan Al-Quran dan hadis. Apa bedanya, Ustaz? Bukankah Kitab Allahi itu sama dengan Al-Quran, dan sunnah Rasul sama dengan hadis? Keduanya adalah merupakan definisi yang berbeda. Saya berikan contoh misalnya pada sunnah. Kalau saya mengatakan sunnah berbeda dengan hadis, contohnya, pernah kita dengar istilah ulumul hadis? Pernah? Adik-adik pernah dengar istilah ulumul hadis? Pernah. Tapi pernah dengar istilah ulumus sunnah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau begitu, apa sama hadis dengan sunnah? Tidak. Kalau hadis sama dengan sunnah, kalau ada ulumul hadis berarti ada juga ulumus sunnah. Tapi kenapa tidak ada ulumus sunnah, yang ada cuma ulumul hadis? Karena sekali lagi sunnah berbeda dengan hadis. Sunnah dalam definisi kitab-kitab kuning diberikan definisi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw hamiyatin aw ghairi dzalik. Apa yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, harapan, cita-cita, impian atau selainnya, itu yang dibilang sunnah. Secara sederhana, sunnah Rasul atau sunnah Nabi adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntunkan, itu yang dimaksud sunnah. Tetapi kalau hadis berasal dari kata haddatsah, yang artinya cerita. Hadis Nabi berarti cerita tentang tuntunan Nabi. Yang namanya tuntunan Nabi tidak perlu diverifikasi, tapi yang namanya cerita
tentang tuntunan Nabi harus diverifikasi, karena yang namanya cerita kadang-kadang banyak yang ditambah-tambahi, banyak yang dikurang-kurangi. Kadang-kadang ada cerita redaksinya bilang A, tapi tujuannya maksudnya B. Kadang-kadang cerita ada yang berasal dari orang yang bisa dipercaya, ada juga yang berasal dari orang yang tidak bisa dipercaya. Maka cerita yang dalam bahasa Arabnya hadasah harus diverifikasi, maka muncullah ilmu yang bertujuan memverifikasinya, dinamakan ulumul hadis. Tapi sunnah Nabi atau tuntunan Nabi tidak perlu diverifikasi, maka tidak ada yang dinamakan ulumus sunnah. Yang perlu diverifikasi sekali lagi ceritanya. Bagaimana bedanya, Ustaz? Saya kasih contoh. Rasul dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Hai kaum muslimin, kalau kalian membuat jambangan, maka hindari menghadap utara dan selatan." Saya tanya ibu yang mau ke kepala kantor Kementerian Agama, menghadap kemana WC tak di rumah ibu? Menghadap kemana WC tak di rumah? Utara. Pak Kapolsek, menghadap kemana WC tak di rumah? Utara. Berdasarkan hadis ini, baik yang mewakili Kementerian Agama maupun mewakili Kapolsek, kedua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan hindari menghadap utara dan selatan. Tapi karena wisita menghadap utara berarti wisita bertentangan dengan hadis Nabi. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, Rasulullah tidak meninggalkan hadis. Yang ditinggalkan oleh buat kita adalah sunnah. Maka untuk memahami sunnah Nabi, hadis ini perlu dipelajari. Hadis ini masih perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tuntunannya Nabi. Ini yang saya maksud, hadis cerita yang tulisannya A, tapi tujuan dan maksudnya B. Setelah dipelajari, setelah dikaji, ternyata ketika Rasulullah mengatakan kalimat ini, beliau sedang berbicara di hadapan kaum muslimin di kota Madinah. Dan Madinah adalah sebuah kota yang berada di sebelah utara kota Makkah. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Hai kaum muslimin," dalam tanda kurung masyarakat kota Madinah, kalau kalian membuat jambangan, hindari menghadap utara dan selatan. Itu karena kalau orang Madinah membuat jambangan menghadap utara dan selatan, berarti berhadapan atau membelakangi Ka'bah. Andaikan Rasulullah berbicara dengan kaum muslimin yang ada di Sidendren Rappang, tentu kalimatnya bukan utara dan selatan, tapi kalimatnya timur dan barat. Itulah yang dimaksud redaksi hadis tulisannya A, tapi maksudnya B, menunjukkan bahwa kadang-kadang hadis masih perlu untuk dikaji ulang untuk mengetahui apa yang menjadi sunnah Nabi. Maka seorang ahlus sunnah kalau ada hadis nalia tidak boleh namakan mentah-mentah. Banyak hadis cerita yang justru menjadi sumber konflik kalau tidak dipelajari lagi dengan baik. Apa yang dimiliki santrita adalah bekal untuk mempelajari hadis Nabi, untuk menemukan apa yang menjadi sunnahnya. Saya beri contoh lagi. Ada hadis dari Abu Hurairah, ini jadi konflik biasa.
yang melaksanakan sholat, membaca basmalah dengan dijaharkan, membaca Fatihah sampai salam 2 rakaat sampai salam. Lalu beliau berkata, demi Allah, sholat saya lakukan persis seperti yang dilakukan Nabi, menjadi dasar bagi orang yang melaksanakan sholat dengan menjaharkan basmalah. Hadisnya sahih. Tapi ada juga hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan, saya sholat pada masa Rasulullah dan saya tidak pernah mendengar beliau menjaharkan basmalah, jadi dasar bagi yang sholat di masjid yang tidak menjaharkan basmalah. Parahnya, kadang-kadang ada fanatisme dalam satu pendapat, sehingga masyarakat yang terbiasa dan meyakini basmalah dikecilkan, tidak mau sembahyang di masjid yang dibesarkan basmalahnya, dan basmalah yang dibesarkan tidak mau sembahyang di masjid yang dikecilkan basmalahnya. Kenapa bisa berbeda? Itu karena memakan mentah-mentah cerita atau hadis Nabi. Padahal bagaimana maksudnya? Dikaji, setelah dipelajari, bagaimana kira-kira caranya Rasulullah salat, akhirnya ditemukan jawaban bahwa ketika Rasulullah salat di Masjid Nabawi bersama para sahabat, Masjid Nabawi itu lebarnya kurang lebih antara 20 sampai 25 meter. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji atau umrah, pernah ke Raudah. Raudah itu antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya. Itu kira-kira jaraknya 10 sampai 12 meter, tidak besar. Jadi kalau dikali 2 kurang lebih 20 sampai 25 meter lebarnya. Jadi kalau Rasulullah sholat, satu saf itu untuk ukuran orang Arab kira-kira ada 25 orang. Ya karena orang Arab besar-besar badannya, jangki ukuran kita. Kalau kita setengah meter satu orang, karena kecil-kecil. Kalau orang Arab harus tas 1 meter satu orang porsinya. Jadi kalau 25 meter kira-kira 25 orang. Berapa orang yang sholat? Kita ambil angka yang paling sedikit 300. Dari mana itu angkanya, Ustaz? Dari jumlah pasukan yang ikut perang Badar. Sekalipun jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak daripada itu, karena pada peristiwa perang Khandaq, perang Uhud, jumlah kaum muslimin kurang lebih 10.000, pasukannya kaum musyrikin ada 40.000, 10.000. Tapi kenapa cuma 300 pada perang Badar? Karena bertepatan dengan musim dagang, sehingga banyak pemuda-pemuda muslim keluar dari kota Madinah untuk berdagang di negeri Syria. Nah, jadi anggaplah 300. Jadi kalau 300 orang, nah, satu saf itu 25 orang. Untuk menampung 300 orang kira-kira butuh kurang lebih 15 saf. Apa yang terjadi? Dengan keterbatasan sistem audiovisual, maka terjadilah yang dinamakan sholat bergelombang. Apa yang dimaksud sholat bergelombang? Pernah sholat di masjid besar, kita berada di saf terakhir, pas lagi sujud mati lampu. Bagaimana cara tak bangun dari sujud? Bagaimana? Tidak mengintip kira-kira bangun mika orang di depanku itu. Itu sholat bergelombang. Bagaimana dimaksud sholat bergelombang? Ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, maka saf pertama, saf kedua, saf ketiga masih dengar dan juga masih mampu melihat gerakan Nabi. Tapi saf keempat, saf kelima, saf keenam masih dengar, tapi sudah tidak bisa melihat gerakan Nabi karena terhalang orang di depannya.
Maka untuk memastikan pendengarannya perlu dikuatkan dengan gerakan orang di depannya. Lalu bagaimana dengan sab ke-7, sab ke-8, sab ke-9? Pendengarannya mulai kurang jelas, apalagi penglihatannya. Maka pendengaran hanya bisa dibantu dengan melihat gerakan orang di depannya. Itu sampai sab ke-9. Bagaimana sab ke-10, ke-11, ke-12? Pendengarannya sudah tidak mampu mendengar suara Nabi dan hanya mengandalkan orang yang ada di depannya, gerakannya. Lalu bagaimana dengan sab ke-13, 14, 15? Semata-mata mengandalkan gerakan orang yang ada di hadapannya. Kira-kira gitu namanya sholat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, sab pertama, kedua, ketiga serentak Allahu Akbar. Menyusul 4, 5, 6 Allahu Akbar. Menyusul 7, 8, 9 Allahu Akbar. Itu namanya sholat bergelombang. Jadi ketika Rasulullah berkata, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tadi Allahu Akbar serentak sab 1, 2, 3 Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim sab ke-4, 5, 6 baru Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sab ke-7, 8, 9 baru Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim sab 9, 10, 11 baru Allahu Akbar. Maliki Yaumiddin sab 12, 13, 14 baru Allahu Akbar. Nanti kira-kira Nabi tiba pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru selesai semua takbir. Jadi Nabi, suara Nabi kedengaran sampai sab paling belakang. Kira-kira nanti tiba pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ketika ayat-ayat sebelumnya yang belakang tidak dengar, karena terganggu kalimat Allahu Akbar dengan sab di depannya. Itu yang dinamakan sholat bergelombang. Jadi kalau ada sahabat Rasulullah yang mengatakan sholat basmalah dijaharkan, kira-kira orang ini, sahabat ini di sab berapa ya pas sempajak? Sab di depan. Jadi tapi kalau ada yang dengar, tidak ku dengar ki basmalahnya, kira-kira di sab berapa? Belakang. Tapi ada yang bilang ya, jangan ki main-main Ustaz. Ini hadis dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang terpercaya, seorang sahabat yang bahkan ibunya yang bernama Rumaisah binti Milhan adalah seorang wanita yang kata Rasulullah suara sendalnya beliau dengar ada di surga. Tapi ini juga hadis dari Abu Hurairah. Itu nih, ini yang dimaksud bikin kita berkelahi. Karena hadis dimakan mentah-mentah. Maka apa yang dilakukan? Dilacak lagi siapa ini pembicaranya di dalam ulumul hadis. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah, Rasulullah hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun. Abu Hurairah datang dari Yaman, belajar Islam kepada Rasulullah. Ketika bertemu Nabi kira-kira seusia dengan Utsman bin Affan, usianya kira-kira sekitar 48 tahun. Jadi kalau sahabat Nabi usia 48 tahun, maka berlaku kaidah tempat terbaik bagi orang dewasa dalam sholat berjamaah adalah saf paling depan. Lalu siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah putra dari seorang ibu bernama Rumaisah binti Milhan yang dititipkan kepada Rasulullah oleh ibunya. Ya Rasulullah, saya titip anakku, tolong kau angkat dia seperti anakmu sendiri, didiklah dia, bimbinglah dia agama Islam agar kelak menjadi orang yang soleh. Pada usia berapa diserahkan pada Nabi? Pada usia 12 tahun.
Kalau usia 12 tahun berlaku kaidah tempat terbaik untuk anak-anak ada di saf ke paling belakang. Jadi ketika Anas bin Malik mengatakan saya sholat bersama Nabi dan tidak mendengar beliau menjaharkan basmalah, beliau tidak berkata bohong, hanya menyampaikan apa yang beliau didengar berdasarkan dari tempat yang paling afdal untuk dia. Jadi bagaimana Ustaz? Ya silahkan. Kalau mau ki sholat pakai hadisnya Abu Hurairah sebagaimana salatnya orang dewasa, silahkan. Tapi kalau mau ki juga sholat dengan sholatnya seperti anak-anak Anas bin Malik yang tidak menjaharkan basmalah juga silahkan, tidak salah, karena semua ada dasarnya. Tetapi ingat, sholatnya Abu Hurairah adalah sholatnya orang dewasa, dan sholatnya Anas bin Malik sholatnya anak-anak. Mana yang kita pakai? Silahkan. Masih anak-anak kita atau sudah dewasa? Pertanyaannya di situ. Maka seorang ahlus sunnah, ingat, seorang ahlus sunnah sekali lagi tidak boleh memakan mentah-mentah sebuah hadis. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan hadis, tapi Rasulullah meninggalkan sunnah. Maka hadis harus dipelajari, dan salah satu cara mempelajarinya adalah dengan memahami kaidah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak kita tadi. Jadi yakin maki orang-orang yang tidak memahami kaidah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan anak-anak sangat sulit untuk menjadi seorang ahlus sunnah sejati. Dengan adanya mereka ada harapan bahwa ahlus sunnah akan tetap terjaga di bumi Sidendren Rapang ini. Itu harapannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berkumpul memperingati sosok yang menitipkan kita dua oleh-oleh itu. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tadi tidak dibacakan, tapi ada syair dalam kitab Al-Barzanji, walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na nakalahu ila maqarrihi min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman li mustafa. Dan ketika Allah ingin menunjukkan kepada kita hakikatnya yang terpuji, secara sederhana begini, kalau mau lihat modelnya Allah dalam wujud jasmani dan rohani, bagaimana itu Allah sifat-sifatnya, ampe-ampena, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu gambarannya. Bukan Allah yang sebenarnya, enggak, ampe-ampe. Kira-kira begitu. Bagaimana contohnya Ustaz? Contohnya, kalau Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka lihat caranya Nabi mengasihi orang lain. Kira-kira begitu. Pada diri Nabi ada sifat-sifat Allah yang sudah ditempel. Itu namanya hakikatul Muhammadiyah. Tidak sama dengan nabi-nabi lain yang kalau mau diajarkan dengan sifat-sifat Allah kadang-kadang perlu diuji dulu. Contohnya, ketika Allah mau mengajarkan kata Ar-Rahman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah harus mengujinya dulu. Bagaimana caranya diuji? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan diperintahkan menyembelih putranya. Itu untuk mengujinya. Suatu ketika anaknya sudah besar, walamma balagha mausai, anaknya sudah besar, Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, besar biar nama Ibrahim, pergi ke sana, pergi tengok. Pergi berangkat Nabi Ibrahim dari Yerusalem menuju Makkah, jaraknya 1500 km. Di tengah perjalanan tiba di sebuah kota bernama Yathrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Di Yathrib itu banyak sekali orang. Yathrib itu kata yang Nabi sudah sangat tidak suka. Kenapa? Karena ketika bernama kota Yathrib, kota itu penuh dengan dosa dan maksiat.
Nabi Ibrahim tiba di kota Yathrib, menyaksikan masyarakat banyak melakukan dosa, banyak suka berjudi, minum minuman keras, main perempuan dan lain-lain sebagainya, mencuri. Sebagai seorang nabi, tentu emosi dan dia itu. Apa yang dilakukan? Beliau hendak berdoa kepada Allah agar membinasakan masyarakat kota Yathrib. Begitu angkat tangannya, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Nabi bilang, stop Ibrahim, jangan dulu berdoa. Kenapa? Allah, saya bawa pesan dari Allah katanya. Apa pesannya? Allah berharap kepadamu Ibrahim agar tidak menggunakan doamu yang mustajab itu, memintanya membinasakan masyarakat kota Yathrib. Ibrahim berkata, tapi mereka melakukan maksiat. Jibril bilang, hari ini engkau melihat, menyaksikan mereka melakukan maksiat, tapi kau tidak akan pernah tahu bahwa besok bisa jadi kelak mereka akan bertaubat dan kembali kepada Allah. Masih protes Nabi Ibrahim, bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, kau juga tidak akan pernah tahu. Bisa jadi dari sulbi mereka akan lahir generasi yang memuliakan Allah. Masih protes lagi, bagaimana juga kalau tidak? Nabi bilang Jibril, kalau paling tidak, yang jelas pasti mati, dan kalau sudah mati terserah Allah mau apakan. Ini jawaban skek. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak jadi berdoa dan melanjutkan perjalanan ke Makkahul Mukarramah dengan hati yang dongkol. Allah tahu ini hatinya Nabi Ibrahim masih dongkol karena dilarang berdoa, meminta kepada Allah membinasakan makhluk ciptanya. Dia rupanya belum tahu bahwa saya ini Ar-Rahman. Begitu tiba di Mekah untuk memberi pemahaman tentang Ar-Rahmannya Allah, Nabi Ibrahim akhirnya diuji dengan cara diperintahkan menyembelih putranya. Singkat cerita, ketika pisau sudah menempel di lehernya Ismail, mau minigere, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Stop Ibrahim, datang lagi, bawakan lagi pesan. Apa pesannya Allah? Allah perintahkan kau untuk tidak jadi menyembelih putramu. Senang Ibrahim, senang. Ganti dengan domba jantan. Sukacita Nabi Ibrahim menyembelih domba jantan yang besar itu. Kenapa? Karena tidak jadi menyembelih putranya. Setelah selesai menyembelih domba jantan itu, Nabi Ibrahim tanya lagi, masih adakah pesan dari Allah? Ada. Apa itu? Allah ingin bertanya kepadamu Ibrahim, bagaimana rasanya diperintahkan menyembelih putra kesayangan? Nabi Ibrahim bilang, hei Jibril, dari sekian banyak perintah Allah, inilah perintah yang paling berat. Saya diperintahkan untuk menghancurkan patung Raja Namrud dengan risiko mati dibunuh. Saya tidak gentar sedikit pun. Saya diperintahkan untuk melompat ke dalam api dengan risiko mati terbakar. Saya tidak ragu sedikit pun. Tapi ketika saya diperintahkan untuk menyembelih putra yang saya sayangi, andai saya bukan seorang nabi dan rasul, maka perintah yang satu ini tidak sanggup saya lakukan. Lalu Jibril berkata, hei Ibrahim, kalau kau merasa bahwa perintah menyembelih putra kesayanganmu dengan kasih sayangmu yang seperti itu kau anggap sebagai perintah yang sangat berat kau laksanakan, maka bagaimana mungkin kau menganggap permintaan kepada Allah dengan kasih sayangnya yang besar itu untuk membinasakan makhluk ciptaannya kau anggap sebagai permintaan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi Ibrahim memahami arti dan makna dari kata Ar-Rahman milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi-nabi lain untuk diingatkan tentang sifat-sifat Allah kadang-kadang perlu diuji, tapi Rasulullah pada peristiwa beliau keluar berdakwah di kota Taif, berdarah kepalanya, dihina, dilempar, diejek, dicaci, dimaki, sampai malaikat yang membawa pesan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim jangan berdoa untuk kebinasaan mereka, justru menawarkan kebinasaan bagi mereka.
Nabi Ibrahim datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tinggal tunggu perintah, tunggu komando, saya angkat gunung Tur ini kutimpakan pada masyarakat kota Taif, saya binasakan mereka. Kenapa pada masa Nabi Ibrahim Jibril justru melarang Nabi Ibrahim? Tapi ketika Nabi Muhammad dia yang emosi. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Muhammad tidak perlu diingatkan tentang Ar-Rahman, karena Ar-Rahman sudah menempel di dalamnya. Itu yang dinamakan hakikatihil Muhammadiyah. Maka pada diri Rasulullah, kalau mau kita tahu, mau kita cari sifat-sifat Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajarilah apa yang menjadi tuntunannya. Dan mempelajari tuntunannya dimulai dengan mempelajari cerita-cerita yang menuturkan tentang tuntunan Nabi, tapi dengan memahami kaedah-kaedah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan oleh santri-santri kita tadi. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hikmah maulid ini, bahwa kita sekali lagi, saya tadi bilang sama Pak Kiai, bisa jiku kirim santriku 3 bulan di sini belajar. Nah bilang beliau, aku pikir-pikir dulu. Mudah-mudahan bisa diadakan kerjasama, karena saya berharap. Yang kedua, Pak Kak Ismail, dengan situasi seperti ini saya berharap dari pesantren ini bisa kita buka perguruan tinggi. Kenapa saya berharap demikian? Ketika saya mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan adik-adik jauh lebih baik dari para sarjana di sekolah tinggi keagama Islam yang ada di wilayah Indonesia Timur, saya tidak main-main. Maka ketika saya menginginkan bahwa akan lebih baik kalau di pesantren ini didirikan perguruan tinggi, kenapa? Karena kadar-kadar yang ditunjukkan oleh santri-santri kita adalah sebuah bekal yang luar biasa untuk menghidupkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harapan saya. Delegasi. Jadi kalau saya sudah bukan lagi sekretaris wilayah Kak Ismail, saya Khatib Surya pengurus besar NU. Itu perintah namanya. Jadi mohon ikatan sarjana dikumpulkan semua magister. Saya berharap di Sidrap ini lahir perguruan tinggi NU yang berbasis Ahlus Sunnah betul-betul. Kalau bisa nanti dicarikan lokasi, banyak sekali wakaf-wakafnya Pak Kiai tadi, carikan lokasi didirikan dengan basis dari pondok pesantren ini. Itu harapannya, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada hikmah yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan santri-santri kita ke depan. Kalau Pak Kiai kasih Anda ijazah berupa kertas, saya mau kasih ijazah berupa doa dengan tulisan tangan saya sendiri. Ambilkan ijazah saya mau tuliskan. Jadi ijazah sertifikatnya. Jadi doa ini adalah doa yang selalu Nabi bacakan ketika mencium seorang anak. Nanti dibagikan ke temannya ya, satu saja di belakangnya saja ya, supaya enggak. Singkat, saya kira sudah selesai. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li dhurriyyatina wa li qarabatina wa li asatidzina wa asatizatina wa lil masyayikhina wa masyayikhatina wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma Allahumma barik jama'ana hadza jama'an mubarak wa tafarraqana wa la tafarraqan ma'suman marhum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.